Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang polisi bernama Sersan Ahmad. Ia dikenal sebagai seorang yang tegas dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Namun, di balik sikapnya yang tampak lurus dan profesional, Sersan Ahmad ternyata menyimpan sebuah rahasia kelam. Ia telah beberapa kali menerima uang suap dari para pelanggar hukum, mengabaikan tanggung jawabnya sebagai penegak keadilan. Awalnya, Sersan Ahmad hanya menerima suap dalam jumlah kecil, seperti uang kopi dari para pedagang yang melanggar peraturan parkir. Namun, seiring berjalannya waktu, godaan untuk mendapatkan lebih banyak uang semakin besar. Dengan gaji yang tidak seberapa dan kebutuhan hidup yang terus meningkat, Sersan Ahmad mulai tergoda untuk menerima suap dalam jumlah yang lebih besar. Ia berpikir bahwa uang suap itu bisa membantunya memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu hari, datanglah seorang pengusaha kaya bernama Pak Darmawan, yang dikenal memiliki banyak bisnis gelap di kota itu. Pak Darmawan sedang menghadapi masalah hukum serius karena diduga terlibat dalam kasus penyelundupan barang-barang ilegal. Untuk menghindari jeratan hukum, Pak Darmawan mencoba mencari cara agar kasusnya tidak diproses lebih lanjut. Ia kemudian mendekati Sersan Ahmad dengan tawaran yang menggiurkan. "Ahmad, aku tahu kau adalah polisi yang berpengaruh di sini. Jika kau bisa membuat kasusku ini hilang, aku akan memberimu sejumlah uang yang bisa mengubah hidupmu," kata Pak Darmawan dengan nada penuh percaya diri. Sersan Ahmad terdiam sejenak. Tawaran itu sangat menggiurkan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ditawarkan Pak Darmawan itu adalah sebuah dosa besar. Namun, godaan itu terlalu kuat. Dengan setengah hati, Sersan Ahmad akhirnya menerima tawaran tersebut. Malam itu, ia pulang dengan koper penuh uang di tangannya. Hari demi hari berlalu, dan Sersan Ahmad mulai menikmati kehidupan barunya. Dengan uang suap itu, ia bisa membeli mobil baru, memperbaiki rumahnya, dan memberikan segala yang diinginkan keluarganya. Namun, di balik kesenangan itu, ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat dirinya di cermin, ia merasa jijik dengan apa yang telah dilakukannya. Tidak lama setelah itu, Sersan Ahmad mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Perutnya perlahan mulai membesar, padahal ia merasa tidak ada yang salah dengan pola makannya. Awalnya, ia mengira itu hanya masalah pencernaan biasa. Namun, perutnya terus membesar dengan cepat, hingga dalam beberapa minggu, ukuran perutnya seperti wanita yang sedang hamil besar. Merasa khawatir, Sersan Ahmad akhirnya pergi ke dokter untuk memeriksakan dirinya. Namun, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa tidak ada masalah medis yang bisa menjelaskan kondisi perutnya yang membesar. Dokter hanya bisa menggelengkan kepala, tidak menemukan apapun yang salah dari segi medis. Ketika kondisi perutnya semakin parah, Sersan Ahmad mulai merasa ketakutan. Setiap malam, ia sulit tidur karena rasa sakit yang terus menyerang perutnya. Tidak hanya itu, perutnya mulai terasa semakin berat dan membuatnya sulit bergerak. Rasa bersalah yang ia coba sembunyikan selama ini mulai menyeruak keluar, membuatnya gelisah setiap saat. Pada suatu malam, saat rasa sakitnya sudah mencapai puncaknya, Sersan Ahmad bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria tua berjubah putih mendekatinya. Pria tua itu menatapnya dengan mata penuh kekecewaan dan berkata, "Ahmad, perutmu membesar bukan karena penyakit, tapi karena dosa yang kau timbun di dalamnya. Uang yang kau terima dari suap telah meracuni jiwamu. Apa yang kau alami sekarang adalah azab atas perbuatanmu." Sersan Ahmad terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia sadar bahwa perutnya yang membesar ini adalah bentuk hukuman atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia segera mengambil wudhu dan sholat, memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun, rasa sakit itu tak kunjung hilang. Keesokan harinya, Sersan Ahmad memutuskan untuk mengembalikan semua uang suap yang telah diterimanya. Ia mendatangi satu persatu orang yang pernah memberinya suap, termasuk Pak Darmawan, dan mengembalikan uang yang pernah ia terima. Dengan suara bergetar, ia mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf. Namun, sayangnya,
Meskipun Sersan Ahmad telah berusaha memperbaiki kesalahannya, azab itu tidak berhenti. Perutnya terus membesar, dan akhirnya ia harus dirawat di rumah sakit. Sersan Ahmad terbaring lemah, tubuhnya kini hanya terdiri dari kulit yang membungkus perut besar yang semakin tidak normal. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya, dan semua orang yang melihatnya hanya bisa berdoa agar Sersan Ahmad mendapatkan ampunan. Dalam sakitnya yang tak tertahankan, Sersan Ahmad merenung tentang hidupnya. Ia menyadari bahwa kejujuran dan integritas adalah harta yang tak ternilai, dan betapa keserakahan dan ketamakan bisa membawa kehancuran. Di akhir hidupnya, Sersan Ahmad berpesan kepada semua orang yang datang menjenguknya, jangan pernah tergoda oleh harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Ketika kamu tergoda, ingatlah bahwa ada konsekuensi besar yang menunggu di akhir. Sersan Ahmad meninggal dunia dengan perut yang masih membesar. Kematian tragisnya menjadi pelajaran bagi semua polisi dan warga di kota itu. Mereka belajar bahwa dalam kehidupan, kejujuran dan integritas harus dijaga di atas segalanya, karena tidak ada harta dunia yang bisa menggantikan ketenangan hati dan kebersihan jiwa. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa ketamakan dan keserakahan akan membawa kehancuran. Menerima sesuatu yang bukan hak kita, apalagi dengan cara yang melanggar hukum dan moral, akan mendatangkan azab dan penderitaan yang tak terduga. Betapa pentingnya untuk selalu menjaga integritas, meskipun godaan untuk menyimpang sangat kuat. Hanya dengan hidup jujur dan lurus, kita bisa mencapai ketenangan dan kebahagiaan sejati.